Uh, yeah. Uh. Kenapa nama Jenderal Ahmad Yani banyak dijadikan sebagai nama jalan? Pasti ketika agan lagi di jalan sering melewati Jalan Ahmad Yani atau biasa disingkat Jalan Ayani. Banyak jalan-jalan utama yang diberi nama Jalan Ahmad Yani seperti di Kota Bandung, Surabaya, Jakarta, dan kota dua lain. Sebenarnya apa tujuan pemakaian nama Ahmad Yani sebagai nama jalan-jalan tersebut? Yups, bener banget. Yaitu untuk mengenang jasa Jenderal Ahmad Yani. Emang apa keistimewaan Ahmad Yani sehingga namanya banyak dipakai untuk nama jalan utama? Sebelum aneh beberin jasa-jasa pahlawan revolusi yang satu ini, alangkah baiknya kita mengenal kembali Jenderal Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Pendidikan formal diawalinya di HIS, setingkat sekolah dasar, Bogor, yang diselesaikannya pada tahun 1935. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke MULO, setingkat sekolah menengah pertama, kelas B AFD, Bogor. Dari sana ia tamat pada tahun 1938, selanjutnya ia masuk ke AMS, setingkat sekolah menengah umum, bagian B AFD, Jakarta. Sekolah ini dijalaninya hanya sampai kelas 2, sehubungan dengan adanya milisi yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ahmad Yani kemudian mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. Dari sana ia mengawali karir militernya dengan pangkat sersan. Kemudian setelah tahun 1942, yakni setelah pendudukan Jepang di Indonesia, ia juga mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan selanjutnya masuk Tentara Pembela Tanah Air Peta, di Bogor. Prestasi Jenderal Ahmad Yani berhasil menyita senjata Jepang di Magelang. Setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, ia diangkat menjadi Komandan TKR Purwokerto. Ketika agresi militer pertama Belanda terjadi, pasukan Ahmad Yani yang beroperasi di daerah Pingit berhasil menahan serangan Belanda di daerah tersebut. Saat agresi militer kedua Belanda terjadi, ia dipercayakan memegang jabatan sebagai Komandan Wekreise II yang meliputi daerah pertahanan kedua. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, ia diserahi tugas untuk melawan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang membuat kekacauan di daerah Jawa Tengah. Ketika itu dibentuk pasukan Banteng Riders yang diberi latihan khusus hingga pasukan DITII pun berhasil dikalahkan. Tahun 1958 saat pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera Barat, Ahmad Yani yang masih berpangkat kolonel diangkat menjadi komandan Komando Operasi tanggal 17 Agustus untuk memimpin penumpasan pemberontakan PRRI dan berhasil menumpasnya. Pada tahun 1962, ia diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Ahmad Yani adalah prajurit yang selalu menimbulkan pertentangan pada tubuh Partai Komunis. Saat dirinya menjabat Panglima Angkatan Darat, dirinya selalu menolak apa saja perintah PKI termasuk untuk membuat Angkatan Darat kelima yang anggotanya dari para buruh dan petani. Maka dari itu saat gerakan G30 SPKI, Ahmad Yani dijadikan target penculikan dan pembunuhan bersama 7 perwira TNI lainnya yang tetap bersikukuh mempertahankan jati diri bangsa. Ahmad Yani sangat setia kepada Presiden Soekarno. Bahkan dia mengatakan barang siapa berani menginjak bayang-bayang Soekarno maka harus melangkahi dulu mayatnya. Itu tadi gan keistimewaan Jenderal Ahmad Yani sehingga sampai sekarang namanya diabadikan sebagai nama jalan utama di beberapa kota besar. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang tidak ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan wajiblah bagi kita untuk mengenang jasa para pahlawan dan meneruskan perjuangannya. Meskipun sudah tidak zaman perang lagi, kita harus menjunjung jati diri bangsa ini, jangan mau diinjak-injak bangsa lain. Dan selalulah bangga menjadi bangsa Indonesia. Terima kasih teman-teman telah mampir ke channel kami, jika berkenan bantu subscribe dan jangan lupa lagi like ya. Yeah.